Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran biologi. Kali ini masih hereditas manusia bagian yang kedua. Hereditas manusia bagian kedua khusus mempelajari bagaimana penyakit genetik pada manusia. Ini dikenal dengan penyakit menurun. Ingat, penyakit menurun ini tidak dapat disembuhkan. Lalu caranya untuk menghindari penyakit genetik berarti perlu pedigree, perlu peta silsilah untuk menghindari perkawinan yang mengandung penyakit menurun. Penyakit genetik pada manusia dapat disebabkan oleh alel. Dan alel adalah gen. Gen yang selevel, yang tertaut pada autosom maupun gonosom. Autosom kromosom tubuh, gonosom kromosom seks. Alel-alel tersebut dapat bersifat dominan maupun bersifat resesif. Nah, sekarang kita mulai bagaimana penyakit menurun pada manusia yang tertaut pada autosom, yaitu terdapat pada kromosom tubuh. Ada beberapa yang perlu kita bedakan. Yang pertama, penyakit yang tertaut pada autosom sifatnya dominan atau dikenal dengan alel dominan autosom. Pertama adalah polidaktili. Polidaktili adalah seseorang yang memiliki kelebihan jari. Jari normal untuk satu tangan 5. Lalu jika mengalami polidaktil berarti ada penambahan jari, baik di salah satu dekat jari, yaitu contoh di depan atau di sebelah jempol atau di antara telunjuk dan jempol. Oke, kita lihat orangnya. Nah, seperti inilah polidaktil. Tampak di situ kelebihan jari. Nah, bagaimanakah penurunan sifatnya? Nah, dari penurunan sifat ini bisa kita mencegah agar keturunan kita tidak mendapatkan sifat polidaktil. Nah, perhatikan di sini. Seorang laki-laki polidaktil heterozigot menikah dengan wanita polidaktil heterozigot yang genotipnya menunjukkan heterozigot, maka gametnya P besar P kecil. Jika dikombinasikan atau disilangkan, maka diperolehlah genotip P besar P besar, artinya polidaktil homozigot 25%, polidaktil heterozigot 50%, sedangkan yang normal 25%. Jika kita memiliki jari normal, yaitu P kecil, maka agar anak kita atau keturunan kita tidak mengandung polidaktil, maka hindarilah perkawinan yang homozigot maupun heterozigot. Nah, jadi dengan demikian keturunan yang normal sebanyak 25%. Itu yang pertama. Nah, yang kedua brakidaktil. Brakidaktil ini sudah pernah kita singgung waktu mempelajari penyimpangan semu Mendel, yaitu tentang letal. Letal menyebabkan kematian. Nah, apa itu brakidaktil? Kelainan tulang ruas jari pendek pada tangan atau kaki dan bersifat letal bila dalam keadaan homozigot dominan digambarkan atau dilambangkan B besar B besar. Nah, beginilah orang yang brakidaktil. Jumlahnya 5, tapi kita lihat ukurannya tidak normal. Tampak di situ ruasnya pendek dan melebar. Nah, seperti inilah gambarnya. Kemudian, nah ini juga menggambarkan brakidaktil. Terlihat di sebelah ini. Nah, ini menunjukkan sangat beda jauh dengan yang ini ya. Nah, ruas jarinya terlalu pendek. Baik, saya yakin kamu sudah paham apa itu brakidaktil. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk persilangannya? Bentuk persilangannya, kita bayangkan wanita yang brakidaktil.
Tentu dalam keadaan heterozigot. Bagaimana dalam keadaan homozigot? Tentu tidak mungkin. Karena dalam keadaan homozigot letal. Memiliki pasangan, suaminya heterozigot, berakidatil juga. Maka gametnya sama ya. Nah, jika dikombinasikan akan diperoleh yang bersifat letal 25%, penderita 50%, yang normal 25%. B kecil. Nah, kaitkan dengan diri kita, genotip kita yang mana? B kecil. Nah, supaya jangan seperti ini muncul pada garis keturunan kita, hindari perkawinan dengan ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya sindaktili. Sindaktili juga kelainan pada jari, namun jari tersebut berlekatan dan non-letal ya. Beda dengan brakidaktil. Sindaktil, tampak gambarnya, jarinya menyatu antara jari tengah dengan jari manis. Ya, begitu juga dengan ini. Nah, lalu kita lihat lagi, ini juga hal yang sama. Nah, inilah sindaktili. Dan ingat, dia tidak letal. Nah, lantas bagaimanakah bentuk persilangannya? Kita ambil contoh, bentuk persilangan ini adalah wanita yang sindaktil heterozigot. Lalu menikah dengan laki-laki normal, S kecil. Lalu gametnya S besar S kecil, sedangkan ini hanya S. Dihasilkan anak-anak mereka, ada yang menderita, ada yang normal, masing-masing 50%. Kenapa 50%? Saya yakin kamu bisa menjawabnya ya, jika ini dikombinasikan. Oke, begitulah hasil persilangannya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, talasemia. Talasemia adalah kelainan eritrosit, di mana eritrositnya berbentuk lonjong dan kecil, sehingga daya ikat terhadap oksigennya rendah. Berarti ini digolongkan anemia juga. Ya. Nah, kalau normalnya dia bulat. Lalu setiap sisi melengkung ke arah dalam atau cekung. Jika dalam kondisi homozigot dominan, dia letal atau mati. Nah, kita lihat bagaimanakah gambar eritrosit yang normal dan talasemia. Terlihat yang normal, nah seperti ini dia. Inilah yang saya bilang, dua sisi mencekung. Lalu kita lihat yang talasemia, nah bentuknya ini adalah lonjong ya, atau bersegi ya. Nah, daya penetrasinya lebih rendah. Maka karena dia berkaitan dengan oksigen sangat fatal sekali. Maka dalam keadaan homozigot dominan dia adalah letal. Nah, sekarang untuk menghindarinya, perhatikan contoh persilangannya. Jika sesama penderita talasemia minor menikah, bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Yang dimaksudnya minor bagaimana? Adalah heterozigot. Kalau mayor berarti homozigot dominan. Nah, kedua pasangan yang masing-masing talasemia minor, berarti beginilah genotipnya, heterozigot. Maka gametnya ada dua macam. Lantas jika dikombinasikan akan diperolehlah satu dari 4 kemungkinan ada yang mayor. Inilah yang kita maksud letal. Sedangkan talasemia minor, inilah si penderita. Peluangnya 50%. Sedangkan yang normal seperti layaknya kita adalah 25%. Nah, jadi dengan demikian kita bisa bayangkan bagaimanakah penderita talasemia minor dan mayor, dan begitu juga yang normal. Ya, oke. Nah, sekarang kita teruskan. Masih penyakit menurun, cuman bedanya begini. Alel semi dominan autosom. Ya, alel semi dominan autosom, yaitu sistinuria. Contoh sistinuria ya.
tubuh terlalu banyak mensekresi asam amino sistein sehingga menghasilkan batu ginjal. Ya, terlalu banyak menghasilkan asam amino sistein, maka terbentuk batu ginjal. Jadi terjadi akumulasi sistein. Ya. Nah, lantas bagaimanakah penurunannya? Nah, ternyata dari genotip ini untuk C besar C kecil adalah normal. C besar C kecil pasangannya juga sama. Gametnya masing-masing C besar C kecil. Lalu kita bayangkan hasil penurunannya. 25% yang kondisinya homozigot dominan adalah penderita, itulah yang dikenal dengan sistinuria. 50% C besar C kecil heterozigot adalah normal. 25% C kecil adalah normal. Nah, jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jika dalam keadaan dominan, maka terus bayangkanlah, ini pasti sistinuria. Tapi kondisi yang C besar C kecil heterozigot, ternyata dia bukan sistinuria. Itulah yang disebut dengan alel semi dominan autosom. Artinya dalam kondisi homozigot dominan, disitulah menunjukkan penyakit sistinuria atau dikenal dengan penyakit batu ginjal. Ya, nah. Kemudian ada alel resesif autosom. Ya, alel resesif autosom. Alel resesif autosom yang terpaut pada autosom ya, yaitu kromosom 7. Tapi dia dalam kondisi resesif ya. Tadi kan alel semi dominan, ini kondisi resesif. Yang pertama albino. Albino adalah seseorang yang tidak memiliki pigmen pada kulitnya dan juga bahkan pada pigmen mata. Ya, mungkin kamu pernah melihat orang albino. Ya, bagaimana karakter mereka? Mereka tampak berkulit putih. Lalu bahkan rambutnya juga begitu, pirang. Ya, kecoklatan. Ada apa mereka? Nah, ternyata mereka yang menderita albino ini tidak mempunyai enzim tirosinase yang fungsinya ini adalah mengubah tirosin menjadi melanin. Ya, berarti ada penumpukan tirosin sehingga melanin tidak terbentuk. Karena melanin ini istilah adalah pigmennya. Makanya kalau kamu pernah dengar bangsa Melanesia, berarti bangsa yang memiliki banyak pigmen. Itulah orang berkulit hitam ya. Jadi melanin itu artinya pigmen warna gelap hitam. Oke, seperti inilah orang yang menderita albino. Ya, kita lihat ya, rambutnya pirang. Oke, lalu matanya ini memang agak kecoklatan, bahkan ada yang warna kebiruan. Ya, ini juga hal yang sama ya, orang albino. Oke, kemudian, ini juga kita perhatikan. Nah, kita melihat dari postur tubuhnya, ya ini adalah orang Afrika ya, umumnya kan berkulit hitam. Nah, ternyata orang Afrika yang menderita albino, ya, terlihat sangat jauh ya, sangat kontras. Rambutnya ya nampak pirang, kulitnya ya memang mirip seperti orang Indo atau orang Asia ya. Padahal umumnya mereka ini adalah seperti ini anaknya, hitam. Tapi kalau warnanya seperti ini sudah dikategorikan albino bagi mereka yang berkulit hitam. Ya, jadi sudah paham bagaimana penyakit albino ini. Nah, tentunya kalau kamu kepingin punya keturunan albino, ya udah. Tentu kita tahu dulu bagaimana genotip. Ya, mungkin ada yang ngetren. Wah, saya mau pingin punya anak albino. Ya, boleh. Tapi bagi kamu yang tidak mau ada keinginan seperti itu, ya tetap juga memperhatikan bentuk persilangannya. Nah, kita lihat ini. Adalah pasangan yang istrinya albino menikah dengan lelaki yang normal. Ya, coba kita bayangkan laki-laki normal ya, dia menyukai wanita yang berkulit putih ya.
Ya mungkin dia lebih suka melihat wanita yang putih, lain dari putih umumnya. Nah, lalu kita bayangkan gametnya oke, A kecil untuk laki-laki, A besar. Dipastikan anaknya normal. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi dia pun beranggapan, wah nggak betul kata orang. Mana ada diturunkan albedo katanya. Iya. Nah, tapi dia nggak tahu bahwa anaknya ini carrier membawa. Ya, oke. Nah, jika F1 menikah dengan orang albino, ya, maka kita bayangkan bagannya inilah wanita yang heterozigot, ya, lalu menikah dengan laki-laki yang albino. Maka kita bayangkan gametnya A besar A kecil ini hanya A kecil. Lalu anaknya gimana? Ternyata anaknya ada normal carrier 50% dan ada anaknya yang albino 50%. Artinya cucu mereka ini ada yang mirip seperti mereka. Nah, inilah efek dari perkawinan yang masih dekat hubungan keluarga. Karena kan di sini etnika ya, orang albino. Oke, kawin lagi hampir sama dengan ini. Ya, nah ternyata akan muncul lagi sifat yang mirip seperti orang tuanya. Ya, baik. Nah, ada bentuk persilangan yang juga menerapkan penderita albino. Nah, lagi-lagi ada lambang. Kalau dia bulat, wanita. Kalau dia petak, adalah pria. Jadi kita bayangkan di sini persilangan antara wanita yang tidak ada arsir, berarti wanita yang bagaimana? Adalah perempuan normal. Oke. Lalu yang dua ini laki-laki normal juga. Nah, ternyata mereka memiliki dua anak. Ada anak laki-lakinya yang normal, tapi ada anak perempuannya yang menderita. Pertanyaan, dari manakah dapat wanita anak gadisnya ini menderita albino? Pasti bayangan kita berasal dari kedua orang tua ya. Ya, berasal dari kedua orang tua. Artinya satu dari sini, satu dari sini. Nah, jadi bisa kita bayangkan atau kita jawab, maka kedua orang tuanya ini adalah heterozigot. A besar A kecil, A besar A kecil. Sehingga akan ada bertemu A kecil A kecil. Saudaranya juga ada pasti kemungkinan yang A besar A besar. Atau bisa juga A besar A kecil. Bisa ya? Nah, kemudian anak gadisnya ini menikah dengan laki-laki normal. Ini ya, laki-laki normal. Nah, kita lihat anak mereka. Anak mereka ternyata perempuan normal. Lalu laki-laki normal. Lalu bagaimanakah sifat albinonya ini? Nah, kita bayangkan ini adalah gennya bagaimana? A kecil A kecil. Sedangkan ini A besar A besar. Bisa nggak A besar A kecil? Bisa. Cuman kita pastikan dulu di anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya nggak ada yang albino. Maka ini yang dipakai adalah atau memiliki genotip yang mana? A besar A besar. Supaya anak-anaknya ini yang sesuai dengan gambar ini tidak ada yang albino. Maka karena ibunya penderita albino berarti anaknya carrier. Membawa gen dari ibunya. Ini juga sama, ya, gitu. Bisa wanita carrier, ya, bisa laki-laki carrier atau heterozigot. Oke. Nah, pertanyaan, apakah ini bisa A besar A besar? Jawabnya tidak, karena ibunya A kecil A kecil. Berarti dipastikan 6 dan 7 adalah heterozigot. Saya yakin kalian sudah paham ya. Nah, sekarang yang kedua, gangguan mental. Nah, ini ya, gangguan mental inilah yang harus dihindari ya. Oke, ini juga ternyata penyakit menurun. Tubuh tidak mampu membentuk enzim fenilalanin, ya, fenilalanin ya, hidroksilasi
untuk mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Berarti normalnya terbentuk tirosin berasal dari fenilalanin oleh enzim fenilalanin hidroksilase. Jadi kita bayangkan dengan tubuh kita, ada nggak enzim pada tubuh kita, enzim fenilalanin hidroksilase? Ada, sehingga terbentuk tirosin. Tapi orang yang gangguan mental ini justru tidak membentuk, tidak mampu, tidak ada enzimnya. Ya, berarti fenilalanin ya menumpuk, gitulah ya. Baik. Nah, orang yang menderita gangguan mental ini, urin penderita berwarna hijau kebiruan bila diberi larutan perioksida. Ya, jadi kalau kita lihat urinnya, ya tentu biasa aja, normal ya. Tapi jika diberikan penambahan larutan perioksida, ya, maka akan nampak warna hijau kebiruan. Nah, kenapa? Karena ada endapan fenilketonuria. Ya, fenilketonuria ini terbentuk ya jika bertemunya larutan peroksida dengan fenilalanin. Nah, jadi untuk mendeteksinya ya ini larutan peroksida. Nah, kita lihat. Nah, seperti inilah orang yang gangguan mental. Nah, oke, coba kita lihat. Kayaknya seperti orang apa ya? Ya bisa dikatakan kayak seperti sindrom gitu ya. Gangguan mental. Tampak beringis ya. Oke. Senyum aja dia sudah tampak mengerikan, apalagi dia tampak marah seperti ini. Ya, oke. Itu gangguan mental ya. Nah, lalu gimana bentuk persilangannya? Bentuk persilangannya adalah seorang wanita yang normal dalam genotip yang heterozigot. Ya, kita singkat aja P besar P kecil ya. Lalu pasangannya juga normal, P besar P kecil. Maka gametnya P besar P kecil. Sama ya. Nah, akan diperoleh keturunan pada anak-anaknya. P besar normal 25%, yang heterozigot normal 50%, yang resesif P kecil ternyata urinnya mengandung fenilketonuria 25%. Berarti sifat dari penderita gangguan mental ini adalah bersifat resesif. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kondisi normalnya adalah dominan. Homozigos dominan dan heterozigot. Oke, kita lihat berikutnya. Yang ketiga adalah siklemia, ya, siklemia. Siklemia ini salah satu penyakit anemia juga. Ya. Nah, kenapa rupanya? Kelainan eritrosit, karena bentuk eritrositnya mirip seperti bulan sabit. Juga menunjukkan daya ikat terhadap oksigennya rendah. Ya, ada kaitannya dengan talasemia ya. Kalau talasemia kan bentuknya lonjong ya, kecil. Nah, kayak gitu, daya ikatnya terhadap oksigen juga rendah. Maka dikategorikan sama-sama anemia. Ya, siklemia ya. Nah, lantas inilah gambarnya. Inilah gambar kondisi eritrosit yang siklemia. Jadi mirip seperti bulan sabit ya. Bandingkan yang normal. Yang normal ya bulat seperti ini. Berarti dari segi struktur eritrositnya sudah nampak bagaimana daya afinitasnya terhadap oksigen. Nah, ini pasti lebih sedikit ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk persilangannya. Nah, bentuk persilangannya adalah bagaimana kondisi normal. Oh, kondisi normal adalah S besar S kecil. Bagaimana dengan S besar S besar? Wah, dia adalah normal juga. Berarti kondisi normal adalah gen dominan. Disilangkan atau dikawinkan sesamanya. Maka gametnya seperti ini akan diperoleh keturunan yang normal S besar S besar
yang 2S besar S kecil juga normal, yang siklemia adalah resesif. Berarti siklemia bersifat apa? Resesif. Ya, bersifat resesif. Oke, jadi seperti itulah untuk beberapa macam jenis penyakit yang terpaut pada autosom. Jadi untuk hereditas manusia bagian kedua secara khusus mempelajari penyakit menurun yang terpaut pada autosom. Oke, sampai sini pertemuan kita. Semoga pembelajaran ini bisa berguna buat kita semuanya. Terima kasih.